Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Arnold Ismail Kiwila, SPT MSc, NIDN 0027118405, merupakan dosen tetap pada Universitas Patimura Barat, program studi peternakan, program studi di luar kampus utama di Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan unjuk kerja terutama perguruan tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Tujuan dari unjuk kerja pada video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2020. Dalam kesempatan ini, saya akan mendebatkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah inseminasi buatan. Pada praktik pengajaran ini, saya menerapkan pendekatan Delivery Interaction Assessment sebagai kerangka pembelajaran yang mengintegrasikan penyampaian materi, interaksi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar untuk mendukung capaian pembelajaran secara efektif. Mata kuliah yang saya ajarkan ini ada pada semester ganjil 2025-2026, tepatnya pada semester 5. Kode mata kuliah PTN 224338. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa peternakan dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah inseminasi buatan membahas konsep, prinsip, dan penerapan teknologi inseminasi buatan pada ternak sebagai salah satu upaya meningkatkan efisiensi reproduksi dan mutu genetik ternak. Melalui perkuliahan dan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip inseminasi buatan, melakukan penilaian mutu semen, menerapkan teknik inseminasi buatan sesuai standar operasional, serta mengevaluasi keberhasilan program inseminasi buatan berdasarkan data reproduksi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam manajemen reproduksi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah inseminasi buatan, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan inseminasi buatan serta tujuan, manfaat, dan kerugian dalam peningkatan produktivitas ternak. 2. Mahasiswa mampu melakukan penampungan, penilaian, analisis kualitas dan kuantitas semen, serta proses pengenceran dan penyimpanan semen sesuai prosedur standar. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan inseminasi buatan pada berbagai jenis ternak dengan benar sesuai SOP dan prinsip reproduksi. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pencatatan, analisis, dan evaluasi hasil inseminasi buatan serta mengidentifikasi faktor keberhasilan untuk perbaikan manajemen reproduksi ternak. Bahan kajian atau materi mata kuliah inseminasi buatan: 1. Sejarah dan perkembangan inseminasi buatan. 2. Tujuan, manfaat, dan kerugian inseminasi buatan. 3. Penampungan dan penilaian semen. 4. Kualitas dan kuantitas semen. 5. Pengenceran semen. 6. Penyimpanan semen. 7. Teknik inseminasi buatan pada berbagai ternak. 8. Pencatatan dan penilaian hasil inseminasi buatan. Model dan metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain: model pembelajaran 1. Student Centered Learning. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa melalui diskusi, praktikum, dan pemecahan masalah. 2. Problem based learning. Mahasiswa menganalisis kasus permasalahan reproduksi dan keberhasilan inseminasi di lapangan. Yang ketiga, project based learning. Mahasiswa mengerjakan proyek seperti evaluasi kualitas semen atau simulasi program inseminasi buatan. Yang keempat, cooperative learning. Kerja kelompok dalam kegiatan praktikum dan analisis data reproduksi ternak. Sedangkan metode pembelajaran yang pertama, ceramah interaktif untuk menyampaikan konsep dasar dan teori. 2. Diskusi kelompok membahas kasus-kasus inseminasi buatan. Yang ketiga, praktikum laboratorium, penilaian, pengenceran, dan penyimpanan semen. Yang keempat, praktik lapangan, pelaksanaan inseminasi buatan pada ternak secara langsung. Yang kelima, demonstrasi, memperagakan teknik inseminasi dan penanganan semen. Yang keenam, tugas dan studi kasus, analisis, dan laporan hasil inseminasi buatan. Untuk pemberian kuis pada mata kuliah inseminasi buatan dilaksanakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari secara bertahap. Kuis dapat diberikan dalam bentuk tulisan, lisan, maupun kuis daring yang mencakup materi teori maupun hasil praktikum. Pelaksanaan kuis dilaksanakan secara berkala, insidental atau terjadwal, sesuai dengan cakupan materi perkuliahan. Penilaian pembelajaran, aspek dan bobot. Aspek nilai tugas, bobot 15%. Aspek partisipasi 10%, aspek praktikum 20%, aspek ujian tengah semester 25%, dan aspek nilai ujian akhir semester bobotnya 30%. Demikian pemaparan saya tentang mata kuliah inseminasi buatan. Selanjutnya saya akan memberikan video pembelajaran di kelas. Selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akan membacakan daftar hadir ya pada hari ini. Ona Jelita Saliki. Hadir Pak. Tandria Mila Mele. Hadir. Elis Letelai. Hadir Pak. Fresh Dahaglori. Magdalena Reyara. Wishen Someda. Hadir Pak. Stelvina Nahaklela. Hadir Pak. Putri Imnana. Hadir Pak. Jadi semua hadir ya? Ya Pak. Jadi pertemuan kita di siang hari ini adalah pertemuan ketiga. Yakni pertemuan ketiga ini kita akan membahas pokok bahasan terkait dengan penampungan dan penilaian semen. Penampungan semen adalah proses pengambilan semen dari pejantan untuk keperluan evaluasi kualitas, pembekuan, dan pelaksanaan inseminasi buatan. Tujuan dari penampungan semen yang pertama adalah mengetahui kemampuan reproduksi pejantan, kedua memproduksi semen untuk program inseminasi buatan, yang ketiga menilai kualitas semen sebelum digunakan atau dibekukan, dan yang keempat adalah menyimpan semen sebagai cadangan masa depan. Untuk persiapan, untuk penampungan semen ini persiapannya pertama menyiapkan pejantan yang sehat dan memiliki libido yang baik. Ya, yang dilihat di gambar ini adalah model pejantan yang sehat, badannya gentar. Kemudian nanti dia memiliki libido yang baik. Ya. Kemudian yang berikut adalah menyiapkan alat penampungan seperti vagina buatan, tabung penampung, termos air hangat, sarung tangan, dan mikroskop. Kemudian kita juga menyiapkan sapi betina yang birahi atau hewan pemancing atau kita sebut dengan dan yang berikut metode penampungan. Jadi ada 3 metode penampungan. Yang pertama metode penampungan dengan vagina buatan, yang kedua dengan elektroregulator, yang ketiga dengan buatan atau kegiatan. Untuk metode penampungan vagina buatan dengan menggunakan vagina buatan. Jadi vagina buatan adalah metode penampungan semen yang paling umum digunakan pada ternak ya, terutama ternak sapi ya, karena menghasilkan semen dengan kualitas terbaik. Untuk cara kerjanya, vagina buatan diisi dengan air hangat dengan suhu sekitar 40 sampai 42 derajat Celcius untuk menciptakan suhu yang menyerupai saluran reproduksi betina. Bagian dalam alat diberi pelumas agar mengurangi gesekan. Kemudian pejantan diarahkan menaiki sapi betina yang sedang birahi, atau kita bisa menggunakan dami atau tiruan sapi. Yang berikut, saat penis masuk ke dalam vagina buatan, ya, pejantan akan berejakulasi dan semen ditampung dalam tabung steril yang terpasang pada alat. Metode penampungan ini memiliki kelebihan. Yang pertama, menghasilkan semen dengan kualitas tinggi. Kemudian risiko kontaminasi relatif rendah, motilitas dan viabilitas spermatozoa lebih baik, dan yang berikut adalah sangat sesuai untuk produksi semen beku pada program inseminasi buatan. Kekurangan dari metode penampungan vagina buatan ini, yang pertama, dia memerlukan pejantan yang terlatih, kemudian membutuhkan betina pemancing atau dami. Yang berikut adalah penanganannya memerlukan tenaga yang berpengalaman. Yang berikut, metode penampungan dengan elektroejaculator. Elektroejaculator adalah alat yang digunakan untuk memperoleh semen dengan memberikan rangsangan listrik ringan pada saraf di sekitar kelenjar reproduksi melalui rektum sehingga memicu ejakulasi. Cara kerjanya adalah probe elektroejaculator dimasukkan secara hati-hati ke dalam rektum pejantan.
Arus listrik diberikan secara bertahap dengan intensitas rendah. Kemudian rangsangan menyebabkan kontraksi organ reproduksi sehingga terjadi ejakulasi. Kemudian semen ditampung menggunakan tabung yang steril. Kelebihan dari metode ini adalah tidak memerlukan betina pemancing atau dummy, dapat digunakan pada jantan yang tidak mampu menaiki betina, kemudian cocok untuk pemeriksaan reproduksi atau pengambilan semen pada kondisi yang khusus. Namun juga ada kekurangan dari metode penampungan dengan menggunakan elektroejaculator. Yang pertama adalah semen yang diperoleh kadang memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan dengan metode betina buatan. Kemudian memerlukan operator yang terlatih, dan kemudian jika tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan stres atau ketidaknyamanan pada ternak. Untuk metode penampungan yang ketiga, meses atau pengurutan atau pijatannya, ini yang pertama pada ternak ruminansia, sapi ya. Jadi metode ini adalah teknik penampungan semen dengan memberikan pijatannya pada bagian ampula vas deferens melalui rektum untuk merangsang keluarnya semen. Ampula merupakan bagian ujung vas deferens yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara spermatozoa sebelum ejakulasi. Cara kerja dari metode penampungan ini yang pertama adalah tangan yang menggunakan sarung tangan yang dimasukkan ke dalam rektum. Seperti gambar di situ ya. Rektum masuk. Kemudian ampula vas deferens dipalpasi kemudian dipijat secara perlahan. Rangsangan tersebut dapat memicu keluarnya cairan semen melalui uretra. Kemudian semen yang keluar ditampung dalam wadah yang steril. Adapun kelebihan dari metode ini, yang pertama adalah tidak memerlukan peralatan yang rumit. Yang kedua adalah dapat digunakan pada kondisi tertentu apabila metode lain tidak memungkinkan. Kemudian kekurangan dari metode penampungan ini adalah tingkat keberhasilan relatif rendah dibandingkan dengan metode betina buatan. Volume semen yang diperoleh biasanya lebih sedikit. Kualitas semen terutama motilitas dan konsentrasi spermatozoa sering lebih rendah. Kemudian membutuhkan keterampilan tinggi dalam melakukan palpasi dan pijatan melalui rektum. Ini metode yang sama tapi pada ternak yang berbeda. Ini metode penampungan meses pada unggas. Teknik penampungan semen dengan memberikan pijatan pada daerah punggung dorsal, pinggang dan abdomen. Kemudian merangsang papila kloaka sehingga pejantan mengeluarkan semen yang dapat ditampung. Cara kerjanya adalah kita pertama-tama kita pegang pejantan ya dengan posisi yang nyaman dan aman. Kemudian kita lakukan pijatan lembut pada daerah punggung dan pinggang selama beberapa detik. Seperti gambar yang di depan. Kemudian lanjutkan pijatan ke arah abdomen hingga mendekati kloaka. Kemudian berikan tekanan ringan di sekitar kloaka sehingga papila kloaka dia menonjol. Saat semen keluar, tampung menggunakan tabung atau gelas penampung steril tanpa menyentuh feses atau urin. Ketika kita menyentuh feses atau urin, berarti telah terkontaminasi. Kelebihan dari metode ini, pertama cepat dan mudah dilakukan. Kedua, tidak memerlukan peralatan khusus. Yang ketiga, tidak memerlukan betina pemancing. Yang keempat, dapat dilakukan berulang jika pejantan telah terlatih. Yang berikut adalah menghasilkan semen yang cukup baik untuk program inseminasi buatan. Kekurangan dari metode ini yakni memerlukan latihan bagi operator dan pejantan. Kemudian semen mudah terkontaminasi feses jika penanganan kurang tepat. Yang berikut adalah tidak semua pejantan merespon dengan baik terhadap pijatan. Untuk sementara ada yang mau bertanya? Ya, Pak, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan bagi saya. Di sini saya mau bertanya terkait dengan
4 tujuan dalam penampungan semen, Pak. Nah, dalam hal ini menyimpan semen sebagai cadangan plasma, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, makna dari menyimpan semen sebagai cadangan plasma narkoba ini seperti apa, Pak? Mungkin dari saya. Oke, baik. Jadi makna dari menyimpan semen sebagai cadangan plasma narkoba ya. Jadi ini. Jadi ketika kita melakukan penampungan, ya, kita akan lanjutkan dengan penilaian. Penilaian itu dengan makroskopis dan mikroskopis terkait dengan kualitas dan kuantitas dari semen yang kita tampung. Kalau hasilnya baik, kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan dengan apa? Dengan melakukan pengejaran. Kemudian kita bisa membuat dalam beberapa straw. Ya. Straw itu yang nanti kita akan simpan di dalam kontainer yang berisi nitrogen cair. Nitrogen cair ini dia suhunya minus 196 derajat Celcius. Sehingga straw yang akan dimasukkan itu dia akan membeku, yang disebut dengan semen beku. Semen beku ini yang kita yang bersesuaian dengan tujuan ini. Jadi dia menyimpan semen sebagai cadangan. Kapanpun kita akan pakai, kapanpun betina berakhir, kita bisa melakukan inseminasi buatan dengan semen beku yang kita simpan ini. Ini kan sebagai cadangan ya. Bisa dipahami? Bisa paham, Pak. Ada yang lain? Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih, Pak. Sebenarnya mungkin dari saya tadi Pak sudah jelaskan terkait dengan 3 metode penampungan. Ada metode pembuatan, elektroevaporator, dan bisnis atau pembuatan atau biopijakan. Nah, kira-kira menurut Pak dari ketiga metode penampungan ini mana metode yang paling efektif? Baik. Jadi kalau saya paparkan tadi bahwa ada 3 metode penampungan, yang pertama penyimpanan buatan, kedua elektroevaporator, dan ketiga metode pembuatan atau pembiakan. Jadi dari ketiga ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun kita lihat pada slide ini bahwa kelebihan dari metode penyimpanan buatan pada poin 1 ini bahwa menghasilkan semen dengan kualitas yang tinggi. Jadi memang penting dalam program inseminasi buatan, semen yang kita gunakan adalah semen berkualitas tinggi, yang kualitasnya baik. Sehingga kita harapkan bahwa pada saat kita melakukan inseminasi buatan, kita punya harapan bahwa ternak yang kita IB akan bunting ya, dan menghasilkan keturunan. Keturunan ini kita harapkan memiliki mutu genetik yang sesuai dengan pejantan yang kita tampung ya. Kalau pejantan yang memiliki mutu genetik yang baik, bahwa akan menghasilkan keturunan yang memiliki mutu genetik yang baik pula. Kalau menurut saya bahwa teknik atau metode penampungan vagina buatan ini dia merupakan metode penampungan yang paling efektif. Jadi bisa dipahami? Oke, kalau tidak ada lagi saya akan melanjutkan dengan slide yang berikut. Oke, yang berikut terkait dengan penilaian semen. Jadi penilaian semen ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam teknologi reproduksi ternak, terutama pada program inseminasi buatan. Jadi tujuan dari penilaian semen adalah untuk mengetahui kualitas spermatozoa sehingga dapat dipastikan bahwa semen memiliki kemampuan fertilisasi yang baik. Semen yang memenuhi standar kualitas akan diproses lebih lanjut untuk digunakan sebagai semen segar maupun semen beku. Sedangkan semen yang tidak memenuhi standar akan ditolak. Untuk penilaian semen ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, penilaian dengan makroskopis. Yang kedua adalah penilaian dengan mikroskopis. Menggunakan penilaian dengan makroskopis ini adalah kita menilai secara langsung, ya. Makanya disebut dengan makroskopis. Penilaian apa saja yang bisa kita menilai secara langsung? Untuk volume, ya. Coba kita lihat di situ ada tabung ukur ya. Tabung ukur ini pada saat kita penampungan, ya, dia akan tersambung dengan vagina buatan. Sehingga setelah penampungan, semen yang tadi ditampung dia akan dialiri masuk ke dalam tabung itu. Kemudian karena tabung itu merupakan tabung ukur, kita akan melihat berapa cc atau berapa mililiter
semen yang tertampung. Pada volume normal pada sapi ya sekitar 4-6 ml, domba 1 ml, ternak babi beras 15 ml, kuda 125 ml. Ini semua per 3 bulan ya, 1 kali 3 bulan. Kemudian untuk warna ini kita bisa pastikan kualitas yang baik itu putih susu hingga warna krem. Selain warna itu berarti ada kejanggalan. Misalkan warna merah menunjukkan adanya darah. Kemudian warna kekuningan dapat menunjukkan adanya urin atau kontaminasi. Nah, dari dua yang di bawah ini, ya, kita bisa pastikan bahwa semen itu tidak bisa dipakai lagi, karena dia tidak baik lagi untuk diuji lanjut. Kemudian untuk bau ini adalah bau khas semen. Jadi kalau misalnya ada belum pernah, pasti tidak tahu bau khas semen seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada bau yang busuk, ya, yang kita cium kemudian busuk, itu menandakan kemungkinan ada infeksi. Kemudian konsistensi ini adalah kekentalan dari semen yang dikenal. Kita ukur apakah dia encer, sedang, atau kental. Gimana cara kita ukur? Kita lihat gambar di situ. Jadi tabung kita akan posisikan dia miring. Kemudian kita balik lagi ke lurus. Kalau cair seperti air, dia akan menduduki wadah yang tertampung. Namun kalau misalnya dia kental seperti susu, ketika kita miringkan, dia akan lama miring. Kemudian pada saat kita balik ke lurus, dia juga akan lama untuk menyelesaikan wadah tersebut. Itu yang kita sebut dengan konsistensi. Semakin kental, umumnya menunjukkan konsentrasi spermatozoa yang lebih tinggi. Kemudian untuk pH normal sekitar 6,4 sampai 6,8. Untuk pengukuran pH ini kita biasa menggunakan universal indikatornya pada gambar di slide ini. Kemudian untuk penilaian mikroskopis, ya. Penilaian mikroskopis yaitu kita menilai tidak bisa secara langsung. Kita harus menggunakan alat. Alat itu yang kita namakan dengan mikroskop. Untuk gerakan massa ini kita amati dengan pembesaran rendah, ya, 10 kali 10. Kita bisa nilai dengan skor dari 0 sampai dengan plus 3. Kemudian semen berkualitas baik biasanya memiliki gerakan massa plus 2 hingga plus 3. Kita bisa lihat dari gambar yang pertama ini. Ya. Jadi kalau misalkan plus 3 dia memiliki gelombang yang besar. Kemudian untuk plus 2 dia memiliki gelombang yang sedang, dan kalau tidak ada gelombang dia kita kasih simbol square. Kemudian motilitas individu. Untuk presentasi spermatozoa yang bergerak maju, standar yang baik adalah lebih dari sama dengan 70%. Itu adalah gambar motilitas, ya. Motilitas, gambar bergerak, ya. Motilitas adalah dia pergerakan ke depannya, yaitu sama dengan progressive motility. Pergerakan ke depan untuk sampai pada tujuan. Tujuannya apa? Fertilisasi. Jadi pembuahan pada sel telur, ya. Dia membuahi sel telur. Kemudian yang berikut konsentrasi. Jadi konsentrasi spermatozoa kita hitung menggunakan hemocytometer atau fotometer. Umumnya berkisar 800 juta sampai 2 miliar spermatozoa per mililiter. Dan ini berbeda antar jenis semen. Kita lihat ada gambar yang berikut, itu ada kotak, ya, namanya kotak Newbaro. Kita hitungannya menggunakan kamar hitung itu. Kemudian yang berikut viabilitas atau daya hidup. Dinilai menggunakan pewarna iosin, hidrosin. Presentasi hidup yang baik umumnya lebih dari sama dengan 80%. Gambar pada pojok kanan itu kita lihat bahwa ada kepala sperma yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih. Jadi yang berwarna merah itu adalah sperma mati. Kemudian yang berwarna putih adalah sperma hidup. Kenapa sampai dia berwarna merah kita sebut spermanya mati? Karena dia menyerap eosin, berwarna eosin. Sehingga sperma yang menyerap pewarna eosin itu adalah sperma yang mati.
Kemudian yang berikut morfologi. Morfologi ini kita melihat bentuk normal dan abnormal spermatozoa. Ada yang beberapa pustaka menyarankan kurang dari 20%, bahkan ada yang 15% dan juga ada yang 10%. Gambar yang berwarna biru itu adalah morfologi dari spermatozoa. Untuk yang pertama adalah spermatozoa normal. Kemudian ada yang memiliki kepala 2 dan itu yang kita sebut dengan abnormal. Kemudian ada yang ekornya 2, ekornya tidak sempurna, kita sebut dengan abnormal juga. Kemudian juga leher yang tidak normal kita sebut dengan abnormal. Kemudian integritas membran plasma, ya. Kita uji menggunakan hyposmotic swelling test atau HOS. Jadi membran yang utuh menunjukkan spermatozoa yang masih fungsional. Dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak tentang penilaian semen. Penilaian semen sendiri ini kan ada 2, yaitu yang penilaian makroskopis dan yang mikroskopis. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan yang mikroskopis. Jadi terkait dengan penilaian mikroskopis Pak, kira-kira apakah kita bisa terampil dalam menilai atau menghitung semen? Baik. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi terkait dengan penilaian semen ada 2, yaitu pertama makroskopis dan kedua mikroskopis. Terkait dengan makroskopis kita lihat agak gampang ya, kita dapat lihat secara langsung. Tapi dengan penilaian mikroskopis kita harus memerlukan keterampilan yang baik ya, keterampilan yang baik untuk dapat bisa menilai semen secara baik. Jadi apakah adik-adik bisa terampil dalam menilai semen? Saya bisa. Pertama, dengan cara apa kita bisa terampil? Mata kuliah ini kan merupakan mata kuliah 3 SKS. Yang satu SKS-nya adalah praktikum. Dalam praktikum itu kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita menilai gerakan massa, mobilitas, konsentrasi, viabilitas, morfologi, dan membran plasma. Itu kita akan praktek dan saya akan mendampingi. Karena kalau misalkan apa yang menjadi ketakutan adik-adik terkait dengan nilai ini bisa salah, bisa saja adik-adik dapat nilai tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga perlu ada pendampingan dari saya selaku dosen mata kuliah ini, sehingga apa yang menjadi jawaban adik-adik dapat saya benarkan dari pengalaman yang saya dapatkan. Terkait dengan gerakan massa, bagaimana cara adik-adik menghitung, saya bisa memastikan bahwa benar salahnya. Kemudian kita latih lagi sehingga betul-betul adik-adik bisa terampil, dan penilaian ini dapat adik-adik pakai dalam kegiatan penelitian adik-adik. Mungkin itu jawaban dari saya. Bisa dipahami? Bisa Pak? Pokok bahasan ini sampai di sini. Saya akan merangkum atau menyimpulkan pemaparan materi dari awal sampai akhir. Jadi penampungan dan penilaian semen merupakan tahapan penting dalam program reproduksi ternak, terutama untuk mendukung keberhasilan inseminasi buatan. Penampungan semen dilakukan dengan teknik yang tepat agar diperoleh semen yang berkualitas dan tidak terkontaminasi. Setelah ditampung, semen dinilai berdasarkan kualitasnya, baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan apakah semen layak diproses, disimpan, atau digunakan dalam inseminasi buatan. Dengan penampungan yang benar dan penilaian yang akurat, efisiensi reproduksi dapat ditingkatkan, mutu genetik ternak dapat diperbaiki, serta produktivitas peternak menjadi lebih optimal. Itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Untuk menutup perkuliahan kita di siang hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Haleluya. Haleluya.